Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat artikel dengan tema media sosial senjata ampuh lawan korupsi. Sebelum mulai, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Haitami Hatta dengan NIM 1920089. Yang kedua ada Alfian Ibnu Farhan dengan NIM 192000929. Yang ketiga ada Zulfikar Ramazan dengan NIM 192000829. Yang terakhir ada Muhammad Sofyan Fadri dengan NIM 192001087. Next. Oke. Pertama ada pendahuluan. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggeroti berbagai sektor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah muncul sebagai alat yang potensial dalam pemberantasan korupsi. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan menyebarkan informasi secara cepat, media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ya, bagian kedua itu peran media sosial. Di era digital ini, media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk berbagai hal, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Ya, kemampuannya adalah menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, menjangkau banyak orang, dan memungkinkan interaksi antar individu menjadikannya sebagai sarana yang potensial untuk melawan korupsi. Terus ada beberapa poin dan peran media sosial. Yang pertama, penyebaran informasi cepat dan luas. Media sosial memungkinkan informasi tentang praktik korupsi disebarkan dengan cepat dan mencapai audiens yang luas. Kedua, meningkatkan kesadaran publik. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk belajar dan memahami isu-isu korupsi. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Melalui media sosial, warga negara dapat memantau dan menilai kinerja pejabat publik dan lembaga pemerintah. Oke, next akan dijelaskan oleh Sofyan Fajri. Kepada dipersilakan. Baik, saya akan membacakan atau mempresentasikan di bagian 3 yaitu tantangan dan resiko. Meskipun memiliki banyak potensi, penggunaan media sosial dalam pemberantasan korupsi juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko. Yaitu diantaranya, yang pertama ada penyebaran informasi palsu, yang kedua ada keamanan dan privasi, yang ketiga ada regulasi dan kontrol. Saya akan menjelaskan dari bagian pertama, yaitu penyebaran informasi palsu. Salah satu risiko terbesarnya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat menyesatkan publik dan merusak reputasi individu atau lembaga tanpa dasar yang kuat. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Di keamanan privasi ini para whistleblower dan aktivis anti korupsi mungkin menghadapi resiko keamanan dan privasi. Dan yang ketiga ada regulasi dan kontrol. Pemerintah di beberapa negara mungkin mencoba mengontrol dan mensensor media sosial untuk menghambat pemberantasan korupsi. Oke, next di bagian keempat ada studi kasus keberhasilan dan kegagalan. Di keberhasilan ini yaitu di India, kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh aktivis seperti Anna Hazare mendapatkan dukungan luas melalui media sosial yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret melawan korupsi. Dan yang bagian kegagalan yaitu di beberapa negara, kampanye di media sosial seringkali dibatasi oleh pemerintah melalui sensor internet dan tindakan represif terhadap para aktivis. Ini menunjukkan bahwa media sosial saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan dan perlindungan hukum yang memadai. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Zulfikar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum terkait tentang tema yaitu media sosial ampuhkah melawan korupsi. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial. Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi, penyebaran informasi, dan sanksi bagi penyebaran informasi palsu atau hoax. UU ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengontrol penggunaan media sosial dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan sanksi yang dikenakan. Undang-undang ini juga mengatur tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, termasuk pelaporan tindakan pidana korupsi kepala aparat penegak hukum. Next. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Undang-undang ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk tata cara pelaporan tindak pidana korupsi dan perlindungan bagi pelapor. Ini relevan untuk mengatur penggunaan media sosial sebagai alat pelaporan korupsi. Selanjutnya adalah yang terakhir nih peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Peraturan ini mengatur tentang standar layanan informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik. Ini mendukung transparansi dan akses informasi yang dapat membantu pemberantasan korupsi melalui media sosial. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada materi kali ini adalah media sosial memiliki potensi besar sebagai senjata ampuh dalam melawan korupsi. Dengan kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan luas, meningkatkan kesadaran publik, mendorong akuntabilitas, serta memfasilitasi whistleblowing. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, tantangan seperti penyebaran informasi palsu, resiko keamanan, dan regulasi pemerintah harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Kemudian, sarannya adalah tingkatkan literasi digital, kemudian membuat platform pengaduan anonim, lalu kerjasama dengan media tradisional, kembangkan kebijakan perlindungan whistleblower, serta manfaatkan AI dan big data. Luncurkan kampanye anti korupsi dan pastikan keamanan cyber. Untuk berikutnya adalah poster dari proyek ini. Di poster ini menampilkan beberapa poin penting peran media sosial sebagai senjata ampuh melawan korupsi. Yang pertama, penyebaran informasi cepat dan luas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Lalu yang ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Keempat, memfasilitasi whistleblowing. Baik, sekian materi dari presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.